Hai, perjalanan film di sini, dari channel Movie Trip. Hari ini saya akan menjelaskan film pendek Jepang yang disebut Pajak Kecantikan. Film dimulai di kantor Jepang di mana manajer berteriak pada semua orang karena tidak cukup baik dalam pekerjaan mereka. Ketika seorang wanita cantik Aiko melakukan kesalahan, dia membiarkannya lolos dan bahkan meminta maaf karena telah bersikap kasar. Rekan kerja Aiko tidak terlalu menyukainya karena tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, manajer hanya selalu mendukungnya. Tidak hanya di tempat kerja tetapi dimanapun dia berada. Orang memberi Aiko perhatian ekstra saat makan siang dan hanya dia yang mendapat puding gratis. Saat pulang kerja seorang penjual memberinya 2 paket produk gratis. Sementara yang lain mendapatkan 1 paket per 2 orang. Untuk Aiko, itu sudah biasa, karena dia terbiasa mendapatkan perlakuan khusus. Di tempat lain dalam konferensi pers Perdana Menteri mengumumkan bahwa kondisi keuangan negara dalam situasi yang rumit, maka untuk mengatasi masalah ini pemerintah telah memutuskan untuk menegakkan undang-undang baru, di mana wanita yang menarik di negara itu harus membayar pajak kecantikan pada para pengunjuk rasa. Di antara hadirin mengklaim bahwa ini adalah diskriminasi sistemik modern terhadap wanita. Tetapi Perdana Menteri bertepuk tangan mengatakan bahwa karena wanita cantik menerima banyak hak keuangan, dan tidak adil untuk orang jelek. Dia menyatakan bahwa hukum akan segera ditegakkan, dan orang-orang yang mencoba untuk menghindari pajak kecantikan akan dihukum. Wanita cantik mungkin tidak perlu khawatir karena mereka tidak memilikinya untuk membayar apapun untuk memulai. Beberapa hari kemudian Aiko didekati oleh seorang pria yang menawarinya pekerjaan modeling untuk salon kecantikan. Rekan-rekannya yang iri dengan popularitasnya pergi saat Aiko mengikuti mereka. Kamera mengarah ke tajuk berita utama surat kabar yang mengatakan pajak kecantikan telah diberlakukan. Ketika ketiganya pergi makan siang hari itu, rekan kerja Aiko membayar 1.000 yen untuk makanan mereka. Namun Aiko diminta untuk berdiri di depan pengembang pemindaian es. Perangkat seharusnya memindai wanita dan mengukur berapa persentase pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan kecantikan mereka. Aiko berpose untuk mesin dan memindai wajahnya, hasilnya mengatakan bahwa dia adalah kecantikan tingkat kedua, jadi dia harus membayar 20% pajak kecantikan untuknya. Totalnya menjadi 1.200 yen, dan dia dengan enggan membayar restoran yang dulu menyediakannya dengan makanan penutup gratis. Sekarang membuatnya membayar ekstra hanya karena dia cantik. Sambil membeli sebotol air, Aiko lagi harus membayar lebih dari orang normal juga. Semua gadis cantik bangsa, menurut tingkat daya tarik mereka harus membayar sejumlah pajak. Wartawan berita mewawancarai orang-orang biasa tentang pemikiran mereka tentang pemberlakuan pajak. Yang tidak begitu cantik menyatakan bahwa yang cantik itu dimanjakan sehingga sangat tepat jika mereka harus membayar lebih. Sebelum undang-undang diberlakukan, banyak orang menganggapnya sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Tapi setelah itu diberlakukan, orang telah berubah sisi. Sekarang sebagian besar bangsa mendukung pajak kecantikan. Hari berikutnya Aiko menerima gajinya dan dengan bersemangat membukanya. Tetapi kecewa saat uang dicek, itu jauh lebih sedikit dari gajinya yang sebenarnya. Dia pergi ke manajer dengan keprihatinan dan mengetahui bahwa pajak kecantikan juga berlaku untuk gajinya, yang berarti dia akan mendapatkan 20 kurang dari apa yang dia gunakan. Manajer dengan tenang menjelaskan kepadanya bahwa itu bukan salahnya, tetapi pemerintah yang membuatnya. Agar merasa lebih baik, dia menawarkan untuk mentraktirnya dengan makanan kapanpun. Dia bisa marah dengan diskriminasi Aiko dan wanita cantik lainnya. Kota mengangkat tanda dan memprotes di kantor penegakan pajak. Pria di sana meminta mereka untuk pergi, karena keputusan telah dibuat dan Aiko pasti membalas bahwa ini adalah bentuk diskriminasi pertama. Tetapi pria itu bertepuk tangan kembali mengklaim bahwa mereka memiliki hak istimewa yang cukup. Dia meminta Aiko untuk memikirkannya dan menolak masalah itu. Ketika Aiko memikirkannya, dia perlahan mulai menyadari bahwa dia memiliki hak istimewa yang cukup sepanjang hidupnya. Dia ingat ketika dia masih kecil dia memecahkan pot bunga. Maka pajak kecantikan adalah hukum yang masuk akal yang menjamin keadilan. Untuk membuat Aiko merasa lebih baik, dia menambahkan bahwa kecantikannya telah diakui di seluruh negeri oleh standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada situasi dari perspektif yang berbeda, Aiko mulai merasa lebih baik tentang pajak 20. Narasi berubah ketika gadis-gadis yang membayar pajak lebih tinggi mulai dilihat sebagai yang lebih baik di masyarakat. Aiko bahkan pergi ke acara televisi realitas dan mengungkapkan kebahagiaannya di menjadi salah satu dari sedikit orang yang membayar pajak kecantikan 20. Para gadis mengatakan bahwa mereka sering diajak berkencan di restoran dan bar. Ketika para pria mengetahui bahwa mereka membayar pajak kecantikan bahkan di tempat kerja, popularitasnya meroket dan dia mulai dikenal sebagai gadis yang membayar pajak kecantikan 20. Tidak seperti interaksi sebelumnya dengan kasir restoran, sekarang Aiko senang membayar lebih banyak uang untuk menjadi cantik. Manajernya memanggilnya ketika dia memiliki pertemuan bisnis penting, dan mitra bisnisnya menandatangani surat-surat tanpa ragu-ragu setelah melihat wajah cantik Aiko. Saat membeli barang-barang, dia memastikan untuk menekankan bahwa dia membayar pajak 20% kepada orang-orang di sekitarnya yang hanya membayar 5%. Ketika Aiko menerima gajinya, bukannya marah, dia tersanjung dan menganggap itu nasib wanita cantik. Dia berkembang lebih dari sebelumnya sampai Raku Tajima tiba di kantornya. Riko membayar pajak kecantikan 25 yang membuatnya lebih cantik dari Aiko oleh hukum.
Rekan-rekannya semua mengikuti Riko sekitar dengan mengklaim bahwa dia lebih cantik dari selebritas manapun yang mereka lihat. Aiko mulai cemburu melihat semua pria ngiler karena Riko, karena dia terbiasa menjadi pusat perhatian. Dia bersumpah untuk menjadi lebih cantik dari Reiko. Dalam beberapa hari kemudian dia mulai berolahraga siang dan malam dengan harapan bisa menurunkan berat badan. Dia juga pergi ke spa setiap hari dan menerima beberapa perawatan wajah yang mahal. Setelah banyak kerja keras, dia pergi ke restoran dan memindai dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa dia sekarang harus membayar pajak 30. Aiko melompat dalam kebahagiaan untuk akhirnya menjadi lebih cantik dari Riko, tetapi ketika dia melihat saldo banknya, kebahagiaannya menghilang karena melihat uangnya hanya 2 yen yang tersisa. Harinya semakin buruk ketika dia mendengar tentang lonjakan plastik Riko Eri. Pada awalnya dia percaya Reiko mungkin telah menjalani operasi plastik untuk menjadi lebih cantik, tetapi terkejut ketika dia melihat wajahnya Riko menjalani operasi untuk menjadi kurang menarik. Dia terlihat sangat berbeda dari biasanya. Ternyata tunangannya meninggalkannya karena dia terlalu mahal untuk dirawat. Karena Aiko berpikir bahwa harinya tidak akan bertambah buruk, dia dipanggil oleh manajernya yang memberitahu dia bahwa dia telah dipecat. Ternyata perusahaan harus membayar lebih banyak pajak untuk setiap karyawan cantik dan memotong pengeluaran yang tidak perlu. Mereka telah memutuskan untuk memecat semua orang cantik. Segera narasi seputar pajak kecantikan berubah lagi. Produk kecantikan yang membuat wanita tampak lebih jelek mulai menjual. Orang-orang yang bangga membayar lebih karena kecantikan mereka mulai membuat diri mereka lebih jelek. Untuk menjaga kecantikan mereka, apalagi pekerjaan, pria mulai menghindari wanita cantik karena biaya hidup mereka terlalu tinggi. Suatu hari Aiko berada di bar tertekan tentang hidupnya. Seorang pria mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk menurunkan pajaknya. Sebelum dia dapat melanjutkan percakapan, Aiko mendapat telepon dari pengacara keluarga mereka. Ternyata ibunya yang sudah meninggal telah meninggalkannya dengan banyak kekayaan yang dia warisi dari pamannya. Namun pajak kecantikan juga berlaku untuk warisan karena ibu Aiko juga sangat cantik. Jumlah warisannya negatif 1 juta yen yang berarti bahwa jika Aiko ingin mengklaim warisan dia harus membayar pemerintah dan tidak menerima apa-apa. Di malam hari Aiko pergi ke bar lagi dan bertemu dengan pria yang sama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Nonomura. Aiko dan Nonomura mendekat saat berbicara. Dia menyarankan untuk membuat dirinya terlihat jelek untuk menghindari pajak dan bahkan menyerahkan alis tebal palsunya. Aiko sedikit skeptis karena menghindari membayar pajak mungkin memasukkannya akan memasukkannya ke penjara, tetapi Nonomura meyakinkannya bahwa banyak gadis melakukannya. Sama keesokan harinya Aiko menggambar bulu mata tebal dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Dia juga menyembunyikan rambutnya yang indah dengan wig pendek dan menambahkan tahi lalat besar di hidungnya. Petugas pajak terkejut melihatnya masuk. Dia mengklaim bahwa dia telah stres karena kematian ibunya dan telah bertambah berat badan. Petugas memindai dia dengan mesin dan menyatakan dia jelek. Dia akhirnya mengeluarkan Aiko dari daftar wanita cantik, yang berarti dia tidak lagi harus membayar pajak warisan. Berpikir bahwa semua masalahnya terpecahkan, dia bergegas keluar dan memanggil Nonomura. Nonomura mengucapkan selamat padanya dan mengundangnya untuk bertemu dengan orang tua dengan gaun yang bagus. Aiko mengerti bahwa pria itu tertarik padanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia senang bahwa bahkan di saat seperti ini seseorang membutuhkan kecantikannya. Pada hari mereka pergi keluar, Aiko dengan bersemangat merias wajahnya. Rencananya sia-sia ketika 2 polisi mengetuk pintunya dan menangkapnya karena berusaha menjadi jelek. Untuk menghindari membayar pajak, mereka juga memberitahu dia bahwa Nonomura adalah penipu pernikahan terkenal yang menginginkan warisan wanita cantik. Aiko berpikir ternyata dia tidak pernah tertarik dengan kecantikannya dan hanya berusaha untuk mendapatkan warisannya. Aiko kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia depresi dan sendirian karena hidupnya telah berubah menjadi buruk. Hanya ada satu teman di penjara yang satu selnya yang juga mencoba menjadi jelek dan menghindari pajak. Menurut dia mereka terlalu fokus untuk memiliki wajah yang cantik dan mereka lupa untuk menjaga hati mereka bahagia. Aiko terinspirasi oleh kata-kata teman barunya. Dia bersumpah untuk bekerja mempercantik hatinya ketika dia keluar. 2 tahun kemudian Aiko akhirnya keluar dari penjara. Dia berdedikasi untuk bekerja pada hatinya. Kali ini dia melihat seorang anak menangis untuk es krim dan dia dengan ramah menawarkan untuk membelikan untuknya. Namun penjaga toko mengembalikan uang ekstranya dengan mengatakan bahwa dia tidak cukup cantik untuk pajak kecantikan. Lalu beberapa anak dari belakangnya memanggilnya jelek. Mendengar ini kecantikan hati meninggalkan Aiko. Pikiran dia tersinggung. Dia mengklaim bahwa dia masih sangat cantik, tetapi ternyata dalam 2 tahun terakhir standar kecantikan telah berubah sepenuhnya sejak pria menyukai wanita jelek. Karena pajak kecantikan mereka menjadi lebih populer dan sekarang dianggap lebih cantik. Secara tradisional wanita cantik kagum dengan dunia baru. Aiko memberikan anak es krimnya, tetapi dia menolak untuk menerimanya karena keburukan Aiko. Subscribe channel ini untuk lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi dan like, komen dan share untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.